Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dan terutama kelas 12 yang akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dan mungkin salah satunya adalah SIMA UI 2022. Kita akan bahas soal SIMA UI 2021 dengan topik perpindahan kalor secara konduksi, materi kelas 11 SMA. Seperti biasa ini adalah penuntun belajar fisika yang berisi ribuan soal untuk kelas 11. Jadi ada 3 jilid, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita lihat dulu teorinya ya. Perpindahan kalor secara konduksi. Jadi kalau misalnya Anda memegang benda panas, yang dipanaskan di bagian sini, ya di bagian sebelah kiri yang dipanaskan. Tetapi ketika Anda pegang yang sebelah kanan ini, maka akan segera terasa panas. Kenapa? Karena terjadi aliran kalor dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Untuk materi zat padat ya, biasanya logam. Nah, ini disebut perpindahan kalor secara konduksi. Ya, jadi perpindahan kalor secara konduksi. Panas di sini menyebabkan molekul di sini menumbuk. Zat padat itu menumbuk ya, bergetar dia. Menumbuk molekul berikutnya dan seterusnya. Akhirnya molekul sebelah sini jadi panas. Ya. Nah, kalau misalnya benda logam itu berbentuk balok seperti ini ya, aliran kalornya dari kiri ke kanan, maka ini adalah luas penampang yang ini. Beda kalau aliran kalornya dari depan ke belakang, maka luas penampangnya yang ini. Ya, jadi tergantung aliran kalornya. Ya, di sini aliran kalor kita dari kiri ke kanan. Suhu di ujung sini T1, suhu ujung di sini T2 dan T1 lebih besar dari T2. Nah, laju aliran kalor ini kalau biasanya kita sebut daya. Ya, kalor dibagi waktu. Kalor itu satuannya joule, waktu satuannya sekon. Jadi joule per sekon atau joule sekon min 1. Ya, biasa dinyatakan dalam P, watt ya, satuannya watt. Itu didefinisikan sebagai Ka delta T per L. Jadi dia sebanding dengan koefisien, ada yang disebut koefisien konduksi termal, tapi biasanya disebut konduktivitas termal ini. Konduktivitas termal, kemudian A itu luas penampang, ya. Satuannya Anda bisa lihat di sini, konduktivitas termal itu satuannya adalah watt meter per meter kuadrat Kelvin. Atau kalau meter kuadratnya kita coret dengan ini, maka satuan dari konduktivitas termal adalah watt per meter Kelvin. Ya. Makanya kalau Anda lihat di sini K, satuannya kan watt per meter Kelvin. Nah, ini sistem internasional. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Delta T beda suhu ya, beda suhu. Kelvin boleh, Celsius boleh. Karena beda suhu. Kalau beda suhu itu Kelvin dengan derajat Celsius tidak ada masalah, sama nilainya ya. Karena beda suhu ya, bukan suhu sendiri-sendiri. L adalah panjang batang ya. Itu. Satuannya tentu kalau sistem internasional meter. Kalau di sini sentimeter nggak ada masalah ya. Karena di sini nanti akan perbandingan. Oke. Kemudian bagaimana kalau Anda menyambung dua bahan ya, dua bahan misalnya. Ini misalnya dari tembaga, ini dari besi. Ini kita sebut bahan 1, rangka Romawi 1, konduktivitas termalnya K1. Ini bahan 2, konduktivitas termalnya K2. Ini suhu sambungan. Jadi kalau di sebelah sini lebih besar suhunya T1, di sini lebih kecil T2, aliran kalornya akan ke kanan. Ya, suhu sambungan ini antara 1 dan 2, jadi kita sebut aja K12. Ya, atau suhu 12. Ya, suhunya 12. Oke, K-nya K2 kalau yang ini. Ini K1, ini sambung. Oke, ini panjangnya L1, ini panjangnya L2. Maka kalau ini disebut susunan seri, jadi disambung berdampingan. Maka aliran kalornya sama, ya. P1 sama dengan P2. Jadi Ka delta T per L untuk 1 akan sama dengan Ka delta T per L untuk 2. Ya. Jadi perhatikan K yang dimaksud di sini K1 tentu yang ini. Luas penampangnya A1, bisa sama bisa enggak ya. Kalau seperti ini sama, tapi bisa saja nyambungnya seperti ini kan. Ya, bisa aja seperti ini kan. Berarti enggak sama kan? A1 yang ini misalnya penampangnya berbentuk lingkaran. Ini A1, ini A2. Ya enggak sama. Delta T kalau untuk ini adalah T1 kurang
T ini, ya, kurang T sambungan ini. Ya, sebutlah T sambungan ini TS. Kalau di sini disebutnya T12. Nanti delta T yang 2 ini adalah T12 dikurangi T2. Seperti itu ya. L ini tentu L1, yang ini tentu L2. Seperti itu ya teorinya. Nah, sekarang kita ke soal. Soal SIMA UI 2021. Ya, sebuah dinding terdiri dari 4 lapisan. Jadi dinding ini ada 4 lapisan. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga, dan ini lapisan keempat. Ya, kalau kita kasih nama ini K1, tetapan konduktivitas termal di lapisan 1, K2 tetapan konduktivitas termal lapisan 2, K3, K4. Ya, tapi yang diketahui K2 nggak diketahui itu. K2 tidak diketahui ya. Jadi K2 ini tidak tahu ya. Nanti kalau kita salin di sini, nah, ya, K2 ini K1 kan. Ini K2, ini K3, ini K4. Nah, K2 ini nggak tahu. K1 tahu 0,06, K3 tahu 0,04, K4 0,12. Jadi yang nggak tahu saya kasih tanda strip 2 ya. Kemudian ketebalan dari lapisan. Ya. Ini L1, ini L2, ini L3, ini L4. Seperti tadi L2 juga tidak diketahui. Ya, jadi L2 ini nggak tahu. Ya, yang lain tahu. Ya, yang lain tahu. Ini tahu ya. Ya, ini juga gitu. Ini tahu, ini tahu, ini tahu. Ya, L1 1,5, yang ini 1,5. L2 nggak tahu. L3 2,8 ini. Kemudian L4 3,5. Ya, jadi nggak sama panjang. Ini L2 yang tidak diketahui, ini L2. Kemudian diketahui lagi suhu, ya. T1 30, jadi T1 ini 30, ya, yang ini diketahui. T12 yang ini diketahui 25, ya. Kemudian T4 itu yang ini. Nah, yang ini nggak tahu. Yang ini juga nggak tahu. Nah, yang ditanya berapa T34. Jadi T34 ini nggak diketahui, bahkan ditanya. Ya. Nah, ini kan konsep seri ya. Konsep seri. Kalau Anda lihat suhu paling besar T1. Jadi kalor akan mengalir seperti ini. Nah, kalor itu akan mengalir seperti ini. Ya. Sama semua ya. Kalor per waktu ya, kalor per waktu. Maka Q per T di sini sama dengan Q per T di sini, sama dengan Q per T di sini, sama dengan Q per T di situ. Ya, itu konsep seri. Jadi kalau kita hitung seperti ini, ya. Oke, di sini aja. Jadi Q per T1 sama dengan Q per T2 sama dengan Q per T3 sama dengan Q per T4. Kemudian kita lihat yang ditanya ada di mana. Jadi kalau Anda perhatikan yang ditanya T34 ini. T34 ini ada di 4. Ya, ada di 4. Ada juga di 3. Ya, ada juga di 3. Ya. Tapi kenapa kita pilih 4? Kalau di 3, T23 nggak tahu tuh. T23 nggak tahu. Dan tidak ditanya. Kalau di sini nggak apa-apa, T34 memang ditanya. Tapi T4 diketahui. Jadi kita pilih 4. Variabelnya lebih sedikit. Kemudian di sini yang mana kita pilih? 1, 2, apa 3? Di sini kita pilih 1. Kenapa? Karena 1 diketahui semua tuh. T1-nya tahu. Ya. T12-nya juga tahu. Ya. Kemudian K-nya juga tahu. Jadi kita pilih menyamakan ini dengan ini. Selesai. Ya, ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Karena toh yang kita perlukan kan yang ditanya. Jadi kita masukkan sekarang. Q per T itu kan Ka delta T. Itu rumusnya kan? Ka delta T per L. Sorry. Ka delta T per L. Itu ya. Ini untuk 1. Akan sama dengan Ka delta T per L untuk 4. Jadi kita samakan antara 1 dan 4. Oke? Kita masukkan K1. K1 ini ada ya. K1 ada. Nah, di sini tidak ada keterangan ya. Luas penampangnya nggak ada keterangan.
Artinya luas penampangnya dianggap sama. Ya, jadi luas penampang yang ini sebetulnya kan. Nah, dinding kan begitu kan. Nah, ini tidak ada keterangan, dianggap sama. Ya, dianggap sama, jadi ini bisa dicoret. Oke. Jadi kalau kita masukkan ini K-nya K1 kan. Delta T-nya juga delta T1. Ya. Dan delta T1 itu adalah T1 kurang T12. Ya, delta T1 itu di sini. Ya. Delta T1 itu di sini. Ya. Jadi delta T1 itu di sana. Jadi Anda jangan lupa nanti itu delta, saya tulis di sini aja ya. Atau di sini aja ya. Ini jangan dilihat di sini. Delta T1 yang kita maksud di sini itu adalah T1 kurang T12. Nah, gitu. Kalau Anda mau hitung, diketahui ini. T1-nya 30, T12-nya 25. Jadi sama dengan 5 ini. Ya, jadi ini tuh sama dengan 5. Oke, nggak ada masalah. Per L1. Ya. L1 diketahui nih. L1 kan, ya, sama dengan L1 ini. Diketahui. Oke. Ini K4. K4 di sini ya. K4 diketahui itu. 0,12. K4. Delta T4. Ya, delta T4 dibagi L4. Ya, L4 nggak usah khawatir, diketahui juga tuh. Nah, delta T4 bagaimana? Delta T4 kan yang ini. Ya, yang ini. Delta T4 itu yang ini. Nah, ini adalah delta T4. Ya, kalau Anda lihat berapa ini? T34 lebih besar dari T4. Jadi T34 dikurangi T4. T34 dikurangi T4 ya. Jadi delta T4 ini adalah T34 dikurangi T4. Nah, disinilah muncul yang ditanyakan itu kan. Iya, sekarang kita tinggal masukkan K1 berapa? 0,06. 0,06. Gak usah kita satukan internasional karena satuannya sama ya, K1, K4. Delta T1 tadi udah kita hitung nih. 5 derajat yang di sini. Ya, 30 kurang 25, 5. Ya, jadi nanti satuannya derajat Celcius. Oke, nah ini satuannya sama dengan ini. Per L1. L1 1,5. Nggak usah dijadikan meter. Karena ini juga sentimeter, ini juga sentimeter ya, sama. K4 0,12 diketahui. Delta T4 biarkan saja ya. Itu yang mau kita hitung kan. Dibagi L4. L4 itu 3,5. Nah, seperti ini. Tinggal kita coret aja. Ini kalau kita coret 1, ini 2. Ya. Kemudian ini nanti kita kalikan 10, 15. Ini kita kalikan 10 juga 35. Ya, maka 5 dengan 15 hilang. Ya. Ini jadi 3. Terus sudah itu tinggal kali silang kan. Ini 1 kali 35. 35 sama dengan 3 kali 2 kali delta T4. 6. 6 delta T4. Nah, begini. Ya. Jadi dari sini kita dapat delta T4 itu adalah 35 dibagi 6. Ya. Tinggal dilihat jawabannya. Ya, 35 dibagi 6 itu kira-kira 6 ya, kira-kira 6. Oke, sekarang delta T4 adalah T34 kurang T4 ya. Delta T4 itu T34 dikurang T4. Nah, delta T4 sudah dapat nih, kira-kira 6 kan. T34 diketahui. Enggak, ditanya ya. Ditanya. T4 min 10. Ya. Min 10. Min 10. Oke, jadi kalau kita hitung, ini jadi plus 10 kan? Berarti T34 kira-kira 6 kurang 10. Jadi kira-kira min 4 derajat. Ya, ya. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi sekali lagi ini kita kenapa Anda lihat ini hitungan saya ini pendekatan saja kan. Ini sebetulnya nggak sampai 6 kan. Ini harusnya cuma 5.
Ya, taruhlah 5,8. Jadi yang tepat memang min 4,2. Tapi kalau multiple choice nggak ada masalah. Karena jawabannya ini beda kan. Ini harus min. Min ini kan hanya min 2,1 terlalu jauh. Min 8,4 terlalu jauh jadi min 4,2. Ya, kira-kira hitungannya seperti itu. Jadi soal ini tuh hanya konsep yang Anda pentingkan adalah Anda hafal rumus kalor yang mengalir secara konduksi dari suhu tinggi ke suhu rendah adalah Ka delta T per L. Kemudian yang kedua, kalau dinding itu kita dempet-dempetkan, kita sebut susunan seri. Maka kalor per waktu yang mengalir sama. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami di dalam pembelajaran fisika. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Kemudian kalau Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video kami yang terbaru setiap hari dan mungkin mereview mengulang dari video-video lama kami. Tetap fokus belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama dengan Anda, bersama saya Martin Kanginan. Terima kasih.